Pemerintah secara resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru. Stimulus ini mencakup perpanjangan program bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000 untuk 35,46 juta penerima manfaat hingga Desember 2025 serta perluasan program kuota magang dari Rp20.000 menjadi Rp80.000. Lantas apakah ini merupakan langkah efektif untuk meningkatkan perekonomian nasional? Kita akan bahas bersama Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Selamat malam Mas Bima. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Mas Bima, jadi kami ingin mengetahui dari perspektif ekonom, menurut Anda sebenarnya stimulus bantuan pemerintah ini efektif nggak sih untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia? Sebenarnya belum cukup. Kenapa langsung dibuka dengan belum cukup? Karena melihat penerimanya siapa. Untuk BLT misalnya, kita satu-satu ya. Bantuan langsung tunai itu meskipun diperluas, dia tetap menyasar masyarakat di desil 1 sampai dengan 4. Ini artinya masyarakat yang masuk miskin sampai rentan miskin. Tapi sekarang yang butuh bantuan itu adalah kelas menengah atau yang menuju pada kelas menengah. Jadi desil 5 sampai desil 6. Ini yang harusnya juga masuk cakupan bansos. Dan kapan bansosnya akan berakhir? Kalau mau dorong ekonomi nggak cukup sampai Desember. Memang Desember itu ada kenaikan lah pariwisata, ada libur Natal tahun baru, tapi nggak cukup. Jadi kalau bisa bansosnya diperluas lagi, kelas menengah rentannya dapat sampai dengan Februari 2026. Nah, itu baru itu ada efek pada peningkatan konsumsi secara signifikan. Kemudian kalau magang yang berdampak atau magang yang berbayar, ini concern kita syaratnya sarjana. Padahal tingkat pengangguran yang tinggi itu adalah SMK. SMK tuh 8% tuh per Februari 2025. Sarjana sekitar 6%. Jadi artinya kalau mau menyentuh pada mereka yang butuh pekerjaan atau butuh pelatihan ekstra, mungkin SMK juga harus masuk dalam kriteria peserta magang. Satu lagi adalah soal komitmen dari perusahaan. Ini kan yang daftar banyak, katanya 200.000 orang tertarik mendaftar, tapi kuotanya 80.000. Sebenarnya di situ sudah ada pembukaan yang cukup besar. Cuman setelah magang selesai, memangnya perusahaan otomatis akan langsung menerima menjadi karyawan tetap. Kalau tidak, yang terjadi sama seperti kartu prakerja. Udah dapat insentif, tapi setelah lulus kartu prakerja, pemerintah nggak memikirkan penempatannya kemana. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi pada magang berbayar atau berdampak ini. Jadi artinya harus dipastikan perusahaannya dapat insentif, mungkin perusahaannya itu ketika selesai magang 80% bisalah masuk menjadi karyawan kontrak, syukur-syukur jadi karyawan tetap. Nah, itu yang masih kurang dari bantuan-bantuan sosial yang ingin digelontorkan oleh pemerintah karena seolah angkanya besar, tapi sebenarnya dibandingkan era Pak Jokowi ini jauh lebih kecil. Oke, Mas Bima, sesuai dengan analisa Anda tadi, banyak juga yang mengkritik bahwa seakan-akan pemerintah ini memberikan ikan, bukan memberikan kail ya begitu. Padahal kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik, sebenarnya kan harus dikasih kailnya. Nah, menurut Anda kira-kira nanti ini dampaknya dari bantuan BLT ini seperti apa dengan kualitas pertumbuhan di Indonesia? Nah, BLT ini kita dukung adanya transfer tunai. Kalau dibandingkan dengan makan bergizi gratis ya mendingan langsung dikasih transfer tunai. Nanti si kepala keluarga bisa kasih anaknya makanan yang lebih bergizi. Karena kan awalnya ini diluncurkan BLT yang angkanya lebih besar dibandingkan BLT reguler, itu karena dana MBG nggak terserap. Makanya dialihkan untuk program lainnya. Itu hal yang bagus, yang dari dulu memang Selyos stance-nya adalah mendukung adanya cash transfer atau bantuan tunai. Cuman bantuan tunai ini juga harus dijaga, diawasi biar nggak hanya memberikan ikannya saja, tapi juga kailnya. Artinya apa? Artinya satu, jangan dipolitisasi. Yang kedua adalah dari sisi pengawasan, penerimanya harus masuk dalam data tunggal yang sedang dikerjakan oleh Menko PM ya, pemberdayaan masyarakat itu. Satu lagi adalah ini setelah dia mendapatkan bansos, bagaimana dengan kelanjutan misalnya pinjaman 200 triliun rupiahnya Pak Purbaya, itu nendang juga nggak atau masuk juga kepada UMKM atau tidak? Karena ini saling berhubung nih. UMKM kita butuh pinjaman bunga murah. Kemudian ada cash transfer tadi bisa naikin permintaan konsumen.
Tapi ini juga belum lengkap gitu. Jadi harus dipastikan 200 triliun rupiahnya itu bisa langsung ke UMKM, UMKM bisa buat belanja bahan baku, ekonomi daerahnya bisa lebih berputar, dan satu lagi memang harus ada resep ampuh, yaitu penurunan PPN, pajak pertambahan nilai. Mungkin penurunan PPN-nya nggak sampai dari 11, misalkan menjadi 6%, tapi bisa dari 11 ke 8%. Artinya apa? Artinya kalau tiga paket jadi satu, BLT, kemudian pinjaman UMKM murah bunganya, sama PPN diturunkan, nah ini bisa satu paket untuk bisa lebih terasa bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau sekarang sih seolah kayak pemerintah eksperimental. Dia coba-coba, contohnya coba-coba ya, dulu ada diskon tarif listrik. Sudah bagus-bagus tuh diskon tarif listrik, nggak dilanjutkan lagi. Nah ini jangan sampai bantuannya one shot nih, artinya 3 bulan, habis itu nggak dilanjutin lagi, bikin program yang baru lagi. Nah harapannya ada evaluasi terus-menerus, sehingga tetap pakai bansos, cuman dievaluasi pengawasannya. Oke, jadi Anda tidak optimis ya bahwa bantuan stimulus pemerintah saat ini itu akan bisa berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi? Iya, belum ya. Ada banyak faktor. Tadi kelas menengah ini nggak tersentuh. Jadi kelas menengah itu bayangkan dia porsi terhadap total pengeluaran masyarakat itu 68%. Titik tertingginya pada 2005 sekitar 71%. Jadi kelas menengahnya ini mau diservis apa? Oke, ada magang berdampak atau ada diskon tarif pesawat. Itu pun kalau punya uang untuk liburan di akhir tahun. Tapi yang kelas menengah ini kan harusnya juga mendapatkan proteksi. Apakah misalnya iuran BPJS-nya diturunkan, bukan naik ya, tapi diturunkan. Atau kelas menengah gimana dengan lapangan kerja di 3 juta rumah. Itu juga bisa berdampak pada kelas menengah, dia bisa bekerja di sektor-sektor yang menjadi program pemerintah. Jadi kelas menengah ini kan shrinking, dia jumlahnya turun 9 juta 2021 sampai dengan 2024. Jadi dia turun terus, dan kelas menengah ini sepertinya pajak iurannya makin berat, tapi uang dari pajak yang dikembalikan lagi dalam bentuk stimulus, mereka banyak yang dikecualikan. Nah, disinilah yang perlu ada proteksi khusus di kelas menengah, belum kelihatan dari program-program dua tadi ya, magang sama bel. Oke, Mas Bima, kalau misalkan memang pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kelas menengah begitu, apa saran Anda untuk strategi jangka panjangnya, Mas? Karena kan kalau kita melihat sekarang hanya jangka pendek saja, bahkan hanya sampai Desember 2025. Apa stimulus yang harus diberikan secara jangka panjang untuk kelas menengah? Ya, kelas menengah ini paling terasa dampaknya sekarang itu susah cari kerja. Jadi magang berdampaknya dilanjutkan dengan MOU kepada perusahaan. Nanti perusahaan bisa kasih diskon tarif listrik ya, dapat dari pemerintah, atau sekarang aja ada 500 triliun lebih sebenarnya, 550 triliun rupiah insentif pajak yang sebagian mengalir kepada perusahaan. Jadi tinggal tanya tuh perusahaan-perusahaan di hilirisasi mineral, di smelter, Anda kan sudah dapat 25 tahun, banyak sekali fasilitas pajak. Nah sekarang mau merekrut peserta magang, selain menerima peserta magang, mau direkrut berapa banyak? Misalkan satu perusahaan bisa bisa merekrut 200 orang jadi karyawan tetap, itu sudah bagus sekali. Jadi sekarang pemerintah juga harusnya punya daya tawar kepada perusahaan yang membuka posisi magang ini, jangan cuma magang, tapi juga jadi pekerja yang tetap punya karir, itu yang harusnya didorong. Satu lagi adalah efisiensi deh, efisiensi 2026 ini mungkin Pak Purbaya harus pikirkan ulang. Karena banyak kelas menengah yang terpukul dengan adanya efisiensi anggaran, sebenarnya dia juga nggak terlalu butuh soal makan bergizi gratis. Kalau pendapatan keluarganya naik, dia akan tahu lah cara untuk memberikan gizi yang terbaik buat anaknya. Jadi efisiensinya harus dikurangi 2026, pindahkan ke sektor-sektor yang memang menyerap tenaga kerja di kelompok menengah ini. Artinya apa? Artinya kita harus berpikir ikan nggak cukup tapi juga kailnya. Nah, kailnya ini apa? Kalau Pak Prabowo punya punya mimpi ketahanan pangan, ketahanan energi, ini gimana cara buka lapangan kerja? Saya belum ngelihat misalnya soal ketahanan energi dari mimpi banyak sekali desa punya panel surya. Hari ini kita malah dikejutkan dengan berita impor listrik dari Malaysia sekitar 1 gigawatt.
Jadi buat apa kita kita mendorong program-program yang tidak langsung berkaitan dengan serapan tenaga kerja. Di perbatasan Indonesia itu banyak anak-anak kelas menengah yang sebenarnya kalau ada model ketahanan energi dalam bentuk panel surya, hidro, ataupun energi terbarukan lainnya, mereka bisa kerja di situ dan itu artinya nggak perlu terus-terusan diberikan bantuan yang sifatnya hanya ikan tadi atau bantuan instan jangka pendek. Oke, Mas Bima terkait dengan penyerapan lapangan pekerjaan ya seperti tadi yang sempat Anda singgung begitu. Kita melihat di era awal kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini kita melihat bahwa sebenarnya pembangunan infrastruktur itu tidak begitu masif jika dibandingkan dengan pembangunan di era Pak Jokowi. Anda melihat sebenarnya ini strategi yang tepat atau tidak sih? Sebenarnya infrastruktur kalau dibilang mega proyek memang belum tentu jadi prioritas. Orang masalah kereta cepat dengan masalah IKN saya belum selesai gitu kira-kira ya. Tapi Pak Prabowo kalau memotong mega proyek infrastruktur baru, tapi harus mengalihkan kepada program-program yang memang infrastruktur dasar dibutuhkan. Contohnya, jangan sampai hanya karena tidak terlalu tertarik dengan infrastruktur, tapi ada makan bergizi gratis yang terjadi kayak sekarang nih. Hasil dari efisiensi anggaran yang sebagian digunakan untuk MBG di beberapa daerah itu perbaikan jalan. Jadi masalah, anggarannya kurang. Irigasi, kemudian beberapa misalnya terkait dengan logistik yang ada di daerah itu biayanya menjadi lebih mahal karena Pemdanya nggak punya kapasitas mengembangkan pelabuhan dan lain-lain. Jadi kalau yang itu kena dari hasil efisiensi, maka akan pengaruh kepada harga bahan pangan untuk dapur MBG. Jadi ada kaitannya tuh. Karena infrastrukturnya dipangkas, efeknya jadi kepada harga pangan. Kenapa harga pangan? Karena irigasi, perbaikan jalan, jalan-jalan desa, itu dibutuhkan untuk menurunkan beban biaya logistik. Biar pangan dari petani sampai kepada dapur-dapur pasar tradisional itu jadi lebih terjangkau harganya. Nah, di sini ada konsep yang putus antara mimpi swasembada ketahanan pangan itu dengan infrastruktur mana sih sebenarnya yang masih dibutuhkan. Kalau potong rata tidak ke infrastruktur, bukan hanya mega proyek, nanti jadinya susah terkait dengan stabilitas harga dan juga untuk mendeliver program misalnya seperti MBG dengan kualitas gizi yang bagus. Nah, di sini ada yang putus. Saya kira arahan dari Presiden mungkin nggak dipahami dengan baik ya oleh menteri-menteri teknis terutama di bidang pertanian. Oke, Mas Bima, mungkin Anda memiliki saran untuk bisa meningkatkan serapan tenaga kerja di Indonesia saat ini, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya fokusnya adalah pada mendukung ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, ini kan sejalan nih kalau ini dengan mimpi Pak Prabowo. Tapi ketahanan energi yang seperti apa? Ketahanan pangan yang seperti apa? Jadi kalau kita punya studi bahwa kalau fokus untuk ketahanan energi dalam bentuk energi terbarukan itu ada 96 juta orang yang bisa dapat pekerjaan, sebagian besar adalah sektor formal karena kita bicara soal panel surya itu pakai panas dari matahari, energi matahari, itu akan butuh industri komponennya, butuh instalatornya, butuh maintenance-nya atau servisnya. Itu akan menyerap banyak banget tuh pemuda-pemuda di desa sampai kemudian kelas menengah urban itu akan banyak mendapatkan pekerjaan dengan fokus ke energi terbarukan. Yang kedua, kalau soal ketahanan pangan, ini memberikan lapangan kerja di pertanian itu, caranya adalah intensifikasi bukan ekstensifikasi. Jadi alih-alih bikin food estate yang dikerjakan oleh misalnya tentara ataupun militer, lebih baik intensifikasi lahan-lahan yang ada, sehingga anak-anak mudanya juga senang, ada pilihan. Dia mau kerja di kota silahkan, untuk kembali lagi ke desa, dia happy karena ada bantuan pupuk, kemudian bibit untuk intensifikasi dibandingkan proyek-proyek seperti food estate. Itu yang harusnya disinkronkan untuk 19 juta lapangan kerja tadi, bahkan bisa lebih sebenarnya tercipta. Oke, terakhir Mas Bima, kalau kita selalu mendengar Menteri Keuangan Pak Purbayani selalu mengatakan pertumbuhan ekonomi di 6%, targetnya 6%, begitu sangat optimis. Anda seoptimis itu atau tidak? Saya pikir untuk bisa sampai ke level 5% di 2025 nih kita bicara, itu sudah prestasi besar buat Indonesia. 5% itu sudah artinya pemerintah sebenarnya nggak ngapa-ngapain, swasta bergerak itu 5% itu cukup.
Nah, artinya kalau mau mencapai lebih tinggi dari itu, mungkin targetnya bukan di 2025 tapi di 2026. Tentu cara-cara yang lama, ada beberapa hal yang saya support dari Pak Purbaya ya, secara objektif. Apa yang disupport? Yang disupport adalah misalnya dia berani memangkas anggaran yang memang nggak produktif. Berani memarahi misalnya Danantara yang parkir di SBN, padahal ada dividen BUMN di situ yang dikelola. Atau misalnya Pak Purbaya ini juga berani untuk mewacanakan penurunan tarif pajak, terutama yang dirasakan ke kelompok menengah. Itu hal-hal itu jangan hanya omon-omon, tapi memang ditunggu kebijakan ini tercermin dalam APBN 2026. Kalau sekarang APBN 2026 adalah APBN-nya campuran Purbaya dengan Sri Mulyani, maka Pak Purbaya punya waktu untuk bikin APBN perubahan 2026. Apa yang ingin dilakukan tadi bisa dilihat di dalam APBN 2026 perubahan. Itu sebenarnya yang ditunggu, jadi kebijakan konkretnya. Kalau hanya dia menanggapi doorstop ataupun jurnalis kemudian melontarkan beberapa wacana, sebenarnya investor, pelaku usaha, masyarakat ngelihatnya mana PMK-nya, mana peraturan Menteri Keuangan, mana kebijakan yang bisa diimplementasikan. Saya kira itu yang harapannya Pak Purbaya berani melakukan hal-hal yang nanti sifatnya kebijakan policy, bukan hanya komunikasi. Oke, kita akan lihat seperti apa gebrakannya dan kita juga akan lihat bersama apakah targetnya benar akan terpenuhi atau sesuai dengan prediksi Mas Bima ya di 2026 6%-nya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selio. Selamat malam Mas Bima, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.